Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam. Selamat pagi, Prof. Henry dan teman-teman sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fikri Astina Tasmara, selaku mahasiswa doktoral fisika di bawah bimbingan Profesor Mitrayana di Departemen Fisika yang insya Allah pada pagi hari ini akan menjadi moderator seminar BON kita. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dari Prof. Henry untuk menjadi narasumber untuk sharing pengalaman dalam risetnya di seminar BON kali ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Departemen Fisika atau yang mewakili pada pagi hari ini. Kemudian terima kasih kepada dosen Departemen Fisika yang sempat hadir serta teman-teman yang meluangkan waktunya untuk mendapatkan insight dari narasumber kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya izin menyapa. Selamat pagi, Prof. Apakah kabar baik? Kabar baik. Terima kasih. Salam dari Ambon buat semuanya. Iya, Prof. Berarti sekarang lagi di Ambon ya, Prof ya? Ya, ini lagi di lab saya sendiri ini. Oh, untuk teman saya, jadi ini sebelum kita memulai materi ya, saya akan membacakan CV dari Prof. Henry sendiri dan beberapa pencapaian beliau sebagai gambaran sebelum kita masuk ke inti dari seminar kita pada pagi hari ini. Jadi, narasumber kita pagi hari ini adalah Profesor Henry Isaac Helim, SSI, MSI, PhD. Beliau merupakan salah satu profesor yang dengan bekerja di yang mengajar di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Patimura. Selain itu, beliau juga sebagai founder dan kepala dari Badan Riset Nanoteknologi atau Nanoteknologi Research Center and Innovative Creation yang sudah berdiri sejak 2005. Wah, keren sekali ya, Bapak. Nah, selain itu, beliau ini juga merupakan alumni dari S1 Departemen Fisika Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan jenjang master di Institut Teknologi Bandung dan selanjutnya melanjutkan ke PhD di National University of Singapore di bidang Physics of Nanoscience and Nanotechnology yang sampai sekarang masih digeluti. Nah, beliau juga pernah melakukan postdoctoral research in Physics Department masih di National University of Singapore dan pernah menjadi research assistant professor at Institute of Multidisciplinary Research and Advanced Materials in Tohoku University. Wah, keren sekali ya Bapak. Kalau saya juga kemarin dari Tohoku University Pak, sempat menjadi research assistant di sana. Bukan research assistant, research visitor di sana Pak. Yang mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang itu. Oke, siap. Selanjutnya beliau juga merupakan editor-in-chief dan dari beberapa jurnal internasional, ya Bapak ya. Mungkin karena keterbatasan waktu dalam seminar BON pagi ini, mungkin langsung saja itu hanya sedikit pengantar dari saya kepada. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf karena Profesor Mitrayana sedang berhalangan hadir, nggih Prof, karena ada tugas di ITB sepertinya. Jadi langsung saja nggih kepada Prof Henry, dipersilahkan memulai materinya. Monggo Prof. Oke, baru aktif speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi kita semua pada pagi yang indah ini, saya sangat berbahagia untuk sharing yang terbaik dari kami, dari
dari khususnya Universitas Timura, dari jurusan fisika, dan kebetulan saya salah seorang pendiri fisika di Unpati dan juga dari nanoteknologi dan rekayasa inovasi yang pertama di Indonesia Timur sejak 2015. Sejak seperti tadi kata Pak Ibu Moderator, terima kasih kembali dari mengejar ilmu. 6 tahun di Singapura di NUS, 4 tahun setengah di Jepang di Tohoku. Dari awal sehingga sekarang ini kita sudah banyak menghasilkan para ilmuwan muda fisika, sudah 93 yang sudah alumni kami sejak 8 tahun terakhir. Sudah tersebar ke seluruh bumi, ada yang S2, S3, dan sebagian kerja di bank-bank di Maluku. Oke, pagi ini saya sharing tentang physics beyond the nanotechnology. Jadi zaman sekarang ini zaman boomingnya nanoteknologi. Bagi teman-teman yang mungkin masih awam atau latar belakang fisikanya bukan fisika nanoteknologi, mungkin saya kasih sedikit latar belakang bahwa fisika nanoteknologi ini, kalau kita bicara fisika, kita bicara soal ukuran dan interaksi. Ketika kita belajar fisika makin hari makin dalam sampai ke titik daripada what is physics. Saya biasanya bilang kepada murid-murid saya, physics is a genius science. Fisika itu ilmu yang jenius. Kenapa jenius? Karena fisika ini bicara soal hukum-hukum yang kekal. Hukum-hukum yang kekal itu hanya dari Allah yang kekal. Artinya kebenarannya itu tidak tergantung tempat dan waktu. Zaman dulu di Taman Eden, Adam dan Hawa sama persis zaman Pak Ilm dan teman-teman di sini. Keadaan pada saat Taman Eden 7.000 tahun yang silam sama keadaan 2024 saat ini sama persis. Itu hukum-hukum yang kekal. Nah, ketika kita gali lebih jauh lagi, kita akan melihat bahwa, oh ternyata fisika ini selalu berhubungan dengan ukuran dan interaksi. Ukuran yang berbeda menghasilkan interaksi yang berbeda, sifat-sifat fisik yang berbeda. Nah, nanoteknologi atau nanoworld ini ukuran 10⁻⁹ nanometer atau kurang lebih 1000 kali lebih kecil daripada tebal rambut manusia ini. Saya pernah ukur di Tohoku, saya punya setup, tebalnya kurang lebih 100 mikron. Jadi 1000 kali lebih kecil daripada rambut kita ini, itu dunia 100 sampai 1000 atom. Jadi fisika yang berada di ukuran dan interaksi 100 sampai 1000 atom itu namanya fisika nano. Dan untuk menjelaskan fisika nanoscience ini atau nanoteknologi atau nanomedicine itu harus bicara kuantum. Kebetulan saya dulu S1 di UGM, saya punya dosen pembimbing itu dengan belajar 2 tahun kerja skripsi fisika kuantum di UGM, saya banyak belajar di beliau bagaimana kejeniusan beliau mendidik saya. Meskipun agak sedikit lama 2 tahun S1 saya, tapi ada penemuan di situ. Dan itu yang mendorong saya untuk lebih mencintai fisika dan lebih menjiwai fisika. Jadi terima kasih buat UGM dan juga teman-teman dosen di UGM yang luar biasa. Jadi itu mungkin sekilas tentang nano. Kemudian hari ini saya punya pembahasan, saya punya waktu 1,5 jam ya Bu ya. Jadi masih ada banyak waktu ya. Oke Pak, sampai jam 12. Oke. Siap, jadi saya masih bisa banyak menjelaskan. Kebetulan slide saya hari ini sekitar 58 slide, jadi kalau satu slide 2 menit, ya kurang lebih bisa dikurangi 1,5 menit, bisa pas 1,5 jam. Jadi ini outline daripada talk saya siang ini dibagi atas introduction, kemudian research method and technique, results and discussion, remarks, and outlook. Jadi biasanya dimulai dengan introduction, latar belakang, kenapa saya ingin cerita tentang physics beyond nanoworld. Metode-metode riset, teknik apa yang dipakai untuk menjelaskan itu, lalu hasil-hasil dan pembahasannya seperti apa, lalu kemudian pikiran-pikiran daripada summary atau kesimpulan dan apa yang akan kita bisa dilakukan pada waktu yang akan datang. Nah, di situ ada lab kami, jadi kami membangun lab di sini mulai dari nggak ada meja, nggak ada kursi. Hanya ada 6 murid bachelor student sama 1 dosen muda waktu itu, Pak Ronald Trapez, sekarang dia udah PhD dari Jepang, Kumamoto University. Jadi kita mulai dari 2 dosen dan 6 mahasiswa S1. Seperti ya kalau kita ilustrasi seperti zaman Nabi Nuh lah. Nabi Nuh sama istrinya, sama anaknya 3, sama pacarnya 3, 8 orang gitu.
Tapi kita bersyukur Allah yang Maha Kuasa telah menyertai kita sehingga kita menghasilkan banyak prestasi. Dan kita mulai dari lab fisika teori, kemudian lab fisika eksperimen, kemudian lab nano material for photonics nanotech, kemudian melalui center nanoteknologi dan innovative creation. Kurang lebih ini kita punya footprint atau jejak bagaimana kita berkembang dari mulai nanomaterial for photonic nanoteknologi laboratori, kemudian pusat nanotech, kemudian kita multi center of excellence, kemudian saya jadi kepala lab teaching daripada elektronika instrumentasi. Lalu 2022 kita jurusan fisika yang pertama di seluruh Indonesia Timur menjadi kelas unggul. Dan saya punya profesor fisik yang pertama di seluruh Indonesia Timur juga keluar pada waktu yang bersamaan. Dan saya bersyukur pada saat kita di review itu kita punya alumnus sendiri yang review, yaitu Profesor Yudi Wardoyo dari Profesor Fisika, alumnus S1 UGM dari Brawijaya. Dan beliau ketika melihat lab saya itu dia sangat kagum gitu. Dia katanya saya sudah keliling dunia, tapi saya belum pernah lihat lab seperti Pak Elim ini. Jadi Anda kalau kamu silakan datang ke lab Pak Elim, lab kami itu paling unik. Kami bangun dari mentransformasi sampah-sampah yang ada di sekitar kampus menjadi meja, kursi, lemari. Dan kita mengubah murid-murid yang awal 34 orang tahun 2014 sampai 16, 17 itu sekitar kita mengubah seluruh material sampah dari gunung sampai laut sampai plastik-plastik, sampah plastik itu jadi fiber, super fiber dengan dia punya sifat-sifat mekanik dan optik gitu. Dan itu salah satu keunikan daripada kami. Bicara soal nano, backgroundnya itu pasti atom-atom. Kalau kita lihat manusia, manusia punya tubuh DNA ini sel yang paling kecil dari tubuh kita. DNA manusia itu dibuat dari 4 atom itu. 4 atom yang paling pertama hidrogen, yang cuma ada proton di inti, kemudian ada 1 elektron mengitarinya, kemudian atom karbon, kemudian oksigen, kemudian nitrogen. Dari 4 atom ini membentuk struktur guanin, adenin, citosin, timin, sel yang hidup dan terkecil seluruh tubuh manusia. Dari segi fisika, kita lihat ukuran partik atau atom yang dia punya radiusnya, dan kemudian yang di antara atom-atom yang menyusun sel hidup DNA manusia itu yang paling besar itu karbon dibandingkan dengan nitrogen, oksigen, hidrogen. Lalu kemudian yang terbesar dari seluruh atom-atom yang ada di alam itu fransium, itu sekitar 0,348 nano, itu radiusnya. Dan salah satu kendaraan kita untuk berjalan mengembangkan ilmu dan keliling dunia serta mendidik para murid yaitu pusat nanoteknologi. Pusat nanoteknologi dan rekayasa inovasi kami udah 2 SK rektor yang pertama Pak Thomas Penturi, kemudian yang kedua Pak Sabteno, sekarang udah menjadi rektor yang ketiga yaitu Pak Profesor Freddy Laukabesi. Nah, kalau kita lihat dari seluruh alam semesta, jadi ini kenapa saya introduksi, saya membongkar seluruh fisika di alam semesta ini, karena ini berhubungan dengan breakthrough yang akan terjadi di depan. Atom-atom ini disusun oleh apa? Karena kalau bicara soal physics beyond the nano world, berarti kita bicara berarti ukuran yang kurang dari 100 atom, jumlah 100 atom, atau bicara soal atomic chip dan bahkan mungkin nuclear chip. Dan itu seluruh alam semesta ini dibagi atas 2 energi, yaitu energi yang terang atau energi bright energy, yaitu 4,9%, dan sisanya itu 95,1% terdiri dari energi gelap atau dark matter atau dark energy. Nah, energi yang terang ini sudah diteliti dalam beberapa puluh tahun terakhir dan hampir semua sudah naked, sudah ditemukan. Sampai terakhir itu partikel boson Higgs yang berada di dalam proton itu, ketika proton sama proton smash, kemudian ada partikel yang di dalam itu namanya boson Higgs yang ditemukan teorinya kurang lebih 50 tahun oleh Peter Higgs. Dia publish di Physics Review, dan 50 tahun kemudian baru Swiss, Prancis sama Italia itu baru ditemukan dan dia mendapat Nobel. Jadi itu yang dulu Profesor Muslim bilang saya, kamu kenapa ambil bimbingan di saya? Saya bilang saya mau jadi dosen. Saya pulang ini saya mau jadi dosen di Aman.
kami di sekolahin dari Kanada untuk buka fakultas MIPA yang pertama di Indonesia Timur di Maluku. Oh, cocok. Kalau gitu kamu ambil fisika teori. Dulu saya belum paham kenapa mau jadi dosen harus ambil fisika teori gitu kan. Sekarang baru saya paham. Ternyata banyak penemuan-penemuan fisika ini semua awalnya itu dari fisika teori. Sebelum ada alat-alat yang canggih itu teorinya itu sudah ditemukan. Tetapi untuk membuktikan kebenaran itu membutuhkan banyak waktu untuk mengembangkan teknologi, untuk menguji, mengetes dan bahwa apakah itu teori itu benar. Dan itu butuh beberapa puluh tahun ke depan. Jadi kalau teman-teman yang ingin jadi dosen, saya pikir S1 baiknya ambil fisika teori seperti saran Pak Muslim buat saya dulu. Kemudian ya itu paling sedikit S1, S2 gitu. Saya S3 akhirnya saya ambil fisika eksperimen karena waktu itu di NUS nggak ada yang bimbing saya tentang nonlinear physics gitu kan di bidang teori. Adanya eksperimen ya. Akhirnya saya terjun ke eksperimen. Akhirnya saya berhadapan dengan femtosecond laser, nanosecond laser, alat optik dan berbagai tipe nanomaterial. Nah, itu kesempatan saya untuk melihat ternyata teori-teori ini semua ada di dalam material-material itu. Oke, jadi itu mungkin sedikit latar belakang tentang kenapa physics beyond the nano world. Oke, kalau kita teliti hukum-hukum yang kekal itu ternyata itu very simple. Hukum-hukum yang kekal dari sisi energi kinetik, Profesor Boltzmann menemukan bahwa energi kinetik itu berhubungan dengan temperatur dan ada tetapan konstan Boltzmann itu energi dari cahaya, foton, ada frekuensi di situ sama tetapan Planck. Kemudian energi secara umum, Einstein menemukan bahwa itu massa proporsional dengan energi dan itu berhubungan dengan cahaya. Jadi benda yang diam di situ kita tinggal ukur massanya, kita kalikan dengan kecepatan cahaya dikuadratkan, itu adalah energi diam dia di situ. Jadi itu is simple. Oke, sekarang kita bongkar lagi lebih jauh isi daripada energi itu, partikel-partikel itu bergerak dengan bagaimana cara dia bergerak gitu. Nah, ini salah satu ilmuwan fisika teori yang terkenal di dunia sekarang, Neil Turok. Dia salah satu pimpinan direktur daripada perimeter. Persamaan Schrödinger ini yang menentukan persamaan energi itu. Jadi energi itu energi kinetik tambah potensial sama dengan energi total. Nah, untuk menjelaskan partikel yang bergerak membawa energi itu pertama ditemukan persamaan kuantum itu Schrödinger tahun 1926. Dan sekarang kita lihat lebih jauh, ada sekitar 13-14 ilmuwan. Yaitu ada Profesor Arif Hermanto di UGM, itu pakar PET integral. Dulu saya belajar PET integral, dia punya tesis S1. Kemudian persamaan Euler, ada Planck, ada Einstein punya gravity, ada Gauge, Dirac, ada Kobayashi, Maskawa, Yukawa, Higgs dan Lagrange. Lagrange itu persamaan daripada energi kinetik dan energi potensial. Oke, jadi dan ini waktu saya punya lab tahun 2003, waktu saya lagi belum selesai PhD, itu supervisor saya sedang menjelaskan kepada Profesor Anthony Leggett, dia penemu superconductor. Dia datang sama dua profesor dari Cambridge sama Oxford yang membawa ke lab saya. Ini femtosecond laser, ini Profesor Jiwei. Jadi itu saya tulis standing behind giant. Okay. Jadi kalau kita mau besar, kita harus belajar guru-guru yang hebat. Mungkin kita tidak bisa apa-apa sebelumnya, tapi karena guru kita hebat, kita bisa memahami jauh lebih cepat, efisien, dan juga terintegrasi. Dan itu yang dibawa di sini itu persamaan penemuan kami ketika saya kerja skripsi dengan Profesor Muslim, itu kita menghitung perubahan energi ketika batas kuantum diganggu, berubah sedikit saja, maka terjadi perubahan energi tiap-tiap state, ground state, excited 1, 2, dan seterusnya. Dan ini pertama yang kami temukan bahwa energi itu makin dipengaruhi atau diganggu sedikit di batasnya itu. Karena alam semesta ini sebenarnya tentang boundary condition. Bagaimana Big Bang itu terjadi perubahan-perubahan batas itu. Mulai dari Allah sendiri, kemudian partikel yang paling kecil, kemudian membesar sehingga alam semesta terus expansion, mengembang. No limit, sesuai dengan kekuatan Allah sendiri. Oke, jadi ini sekedar introduction. Jadi bicara physics of size and interaction,
atau kita bagaimana berhubungan dengan teknologi, masyarakat, kemudian hukum-hukum, regulasi dalam pemerintah, dalam hubungannya dengan perusahaan, dalam hubungannya dengan komunitas, dalam hubungannya dengan berbagai kepentingan di dalam dunia negara-negara yang berbeda-beda. Nah, kita harus sebagai ilmuwan kita pertama, apalagi fisikawan, kita pertama harus menemukan creation, meng-create seperti sifat Allah itu creator, dia punya sifat creativity. Dulu waktu saya S3 di Singapura, profesor saya itu murid-murid kita itu 90% dari China yang pintar-pintar. Saya orang Indonesia satu-satunya yang pertama dapat PhD di Indonesia itu. Dan kita membuktikan bahwa kita Indonesia juga biar kita sedikit tapi kita lebih baik dari ilmuwan Cina yang ada di situ pada saat itu. Nah, awal-awal mereka anggap remeh kita, pikir orang Indonesia ini bodoh-bodoh gitu kan. Tapi setelah kita berprestasi, kita publish, dia lama-lama mikir, loh, kamu kok bisa tahu? Kok kamu bisa tahu? Saya dalam hati mereka ini kan gak percaya Tuhan ini. Mereka cuma mengandalkan kerja keras dan kerajinan. Kita ini kan mengandalkan Allah yang Maha Kuasa. Kita punya hikmat langsung dari surga, bukan dari manusia, bukan dari guru-guru kita. Guru-guru kita hanya sebagai tangan Allah untuk mendidik kita gitu kan. Nah, jadi itu kita sudah punya kemampuan kreativitas itu dipakai untuk terus bekerja lebih baik, mendapat kebenaran dan kemudian bisa diimplementasi. Nah, ini dunia nanoword, oke? Jadi pertama ilmu itu berkembang dari yang paling sederhana. Jadi sel-sel ini pertama dilihat itu orang fisika. Si Robert Hooke dia membuat mikroskop, kemudian dia melihat sel manusia, kemudian dia lihat isi-isinya itu. Jadi itu orang fisika yang menemukan sel, bukan orang biologi. Orang biologi nggak bisa bikin mikroskop gitu. Kemudian Newton berhubungan dengan Robert Hooke, akhirnya persamaan gerak yang pertama di dunia itu persamaan gerak harmonik sederhana, itu seperti geraknya roh. Roh Allah itu dia simple, dia bergerak, maha hadir di mana-mana, itu seperti harmonik. Sama seperti kita menyanyi itu, kita menyanyi dengan melodi, dengan irama, dengan tone dan sebagainya, tapi kita juga punya harmonik, roh. Ada kekuatan roh di situ. Kalau kita menyanyi dengan memuliakan rohnya itu kena orang-orang bisa insaf bertobat gitu. Nah, itu orang-orang fisika itu kalau belajar lebih baik itu pasti akan memahami Allah dengan baik gitu. Kalau salah jalan itu pasti nggak pernah mendapat Allah di situ. Makanya banyak pemenang Nobel yang ateis gitu karena dia. Nah, ini perkembangan dari tahun ke tahun. Saya hitung itu untuk nanoteknologi itu mulai dari Richard Feynman itu dia menemukan PET integral tahun 1948, kemudian dia pidato di Caltech, California Institute of Technology, salah satu fisik department terbaik di dunia. Saya pernah ke California, ke UC Berkeley sama ke Akademi California Institute of Technology tahun 2018. Nah, itu pidato Feynman itu tahun 1959 itu Feynman itu orangnya sangat jenius gitu. Dia kalau ngomong itu pakai kata-kata idiom, kiasan gitu. Dia punya seni gitu, seni berpikir. Karena dia punya Feynman lecture video-video zaman dulu itu. Jadi dia punya kata itu menarik. There is plenty of beauty at the bottom. Artinya ada hal yang sangat beauty menarik di hal-hal kecil gitu. Nah, dari pikiran itu langsung gempar seluruh orang mulai kerja. Wah, kita harus kerja bukan microchip. Pada zaman itu microchip mulai berkembang, komputer yang pertama. Kemudian dibikin nano. Jadi nano mulai start dari pikiran Feynman ini. 6 tahun kemudian dia dapat Nobel. Tahun 65 dia dapat Nobel untuk menemukan dia punya teori di kuantum itu. Jadi kadang-kadang ilmuwan yang hebat itu mereka punya kata-kata sudah melampaui kata-kata harfiah, kata-kata sudah sedikit penuh dengan kata-kata kiasan atau idiom gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik orang bijaksana kalau bicara itu sudah agak sedikit perumpamaan gitu. Nah, kalau saya hitung dari zaman Feynman 1959 sampai zaman nanoteknologi itu 27 tahun. Oke? Kemudian dari ditemukan sejak Ijima menemukan karbon nanotube tahun 1990, publish di Nature, dia nggak dapat Nobel. Karena yang dapat Nobel dia menemukan nanochip yang pertama carbon 60. Richard Smale dan temannya satu lab, kemudian sama Harry Kroto yang mengamati di alam semesta melihat bintang-bintang berbentuk bola seperti karbon nanotube. Saya pernah duduk dengan lecture note-nya dia di Singapura tahun 2003, si Harry Kroto. Beliau sudah meninggal berapa tahun yang silam.
Nah, dari zaman ditemukan karbon nanotube yang pertama 90 sampai sekarang 39 tahun. Nah, sekarang ini kita sudah punya chip yang nano chip yang paling kecil 3 nano. Samsung, kemudian IBM, kemudian mungkin TCMS dari Taiwan, Virtual Semiconductor chip semiconductor yang mampu membuat chip sekecil itu dalam skala yang massal gitu. Dan akan dibuat jauh lebih kecil lagi. Untuk skala lab seperti kita tadinya punya femtosecond laser 10 pangkat minus 15 second, sekarang udah attosecond laser 10 pangkat minus 18 second. Untuk kita mendeteksi bagaimana gerak elektron dari state ground state, excited state, kemudian ke state lebih tinggi, kemudian dia turun memancarkan fluorescence, kemudian kalau dia intersection crossing dia memancarkan phosphorescence dari triple state ke ground state. Seperti contoh di carbon 60 yang ditemukan oleh dapat Nobel pertama nano chip itu. Nah ini semua ini bertahap. Jadi sebelum kita mengembangkan ilmu, kita punya fondasi yang kuat. Fondasi itu dikembangkan dari femtosecond dimodifikasi jadi attosecond. Dan seterusnya dari nano chip menjadi atomic chip atau pico chip 10 pangkat minus 12 100.000 kali lebih kecil daripada nano chip. Itu masih skala lab. Untuk skala produksi yang masalah itu manusia belum mampu. Jadi abad 21 ini yang paling mungkin diterapkan dalam segala bidang itu nanoteknologi. Oke. Mungkin bisa turun sampai 1 nano. Oke. Sekarang sudah 3 nano. Oke. Kita bicara fisika. Bicara fisika ini kita ilmu tanpa ilmuwan tuh nggak ada guna gitu. Jadi fisika ini ilmu itu ada sejak ada ilmuwan maka ada fisika itu. Contoh Newton, sebelum Newton Galileo Galilei meninggal 1642, Newton lahir gitu. Dan seterusnya. Kemudian muncul Albert Einstein, Schrödinger tentang kuantum yang sebelumnya tidak ada pemahaman tentang kuantum, hanya energi semua satu level ground state. Kemudian setelah Schrödinger baru tahu bahwa ternyata energi itu punya ada excited state pertama, kedua, seterusnya. Sifat-sifat partikel mulai bisa dipahami, kemudian Dirac lebih jelas lagi, ternyata ada matter dan antimatter. Partikel contohnya seperti 4 itu asalnya dari bisa minus 2 pangkat 2, bisa 2 pangkat 2. Jadi ada matternya dan antimatter gitu. Ada elektron, ada positron gitu kan. Nah, kemudian seterusnya sampai saat ini sudah masuk, saya perhatikan si Dr. Mirza Satriawan itu Pak Yusuf, Pak Yusril Yusuf. Mirza itu pintar sekali orangnya itu. Pak Muslim punya anak saya itu lulus tercepat fisika 4 tahun itu. Nah saya perhatikan dia sudah mulai belajar tentang dark matter, dark energy. Itu sekarang masih misteri sampai sekarang itu dark matter sama dark energy itu kurang lebih itu energi yang paling besar yang bisa push daripada alam semesta untuk terus mengambang gitu, membesar. Gitu. Partikel-partikel terang itu ditarik sama dia. Kemudian tahun gitu kan. Rata-rata ilmuwan ini 26 tahun. 26 tahun itu sudah jadi seorang penemu. Albert Einstein, kemudian Dirac. Kalau Schrödinger sedikit terlambat. Mungkin orang Schrödinger ini menjiwai 39 tahun gitu. Nah kebetulan waktu menemukan menghitung energi yang secara eksak ketika sistem kuantum berubah sedikit sekali. Itu saya pas umur 26 tahun. Saya lulus S1 26 tahun, saya termasuk tua lah. Karena dulu saya kuliah 1 tahun di Ambon dulu, pertanian, hama dan penyakit tumbuh. Kemudian masuk ke UGM, beasiswa Kanada, baru saya mulai start lagi. Kita perlu paham dulu baru lulus gitu kan, daripada lulus baru paham gitu. Saya terima kasih juga buat Prof. Arif Firmanto. Dulu saya banyak bisa kerja fisika matematik, tapi Prof. Arif Firmanto yang menjelaskan saya, dia punya fisis-fisis daripada persamaan Schrödinger ini. Nah ini jurnal kita membuat lab-lab itu, jadi lab itu sangat penting. Kalau kerja, bagaimana mengembangkan, kalau nggak punya tempat buat dia murid-murid, dia bagi murid berkeliaran gitu. Nah ini bagaimana kita go down dari nano world ke atomic chip. Jadi ini material-material yang saya banyak sudah teliti itu
di Singapura 6 tahun saya kerja itu berbagai tipe nanochip. Salah satu ini carbon 60, carbon nanotube, kemudian carbon nanoball, kemudian carbon 60 yang sudah dimodifikasi oleh polimer, jadi akhirnya kita terkenal di seluruh bumi. Jadi banyak ilmuwan bahkan dari American Air Force kirim sampel dari Amerika, kirim ke saya ke US untuk diteliti. Ada 2 paper yang penting yang saya publish dengan mereka, dan saya pernah 2019 ke sana duduk kasih kuliah tamu di Massachusetts General Hospital di Massachusetts, di Boston, di lebih 4 jam dari New York ke utara Boston, dengan ilmuwan dari Harvard sama ilmuwan dari Massachusetts itu. Nah ini fisikanya ini sederhana. Kalau kita orang fisika teori ini makanan hari-hari kita nih. Oke. Jadi kalau carbon 60 contohnya 5 level model, ground state, kemudian excited pertama, kedua, kemudian triple state 1, 2. Nah ini kita bagaimana perjalanan elektron ketika punya tenaga ke sini state yang lebih tinggi, kemudian meluru ke bawah dan seterusnya. Ini kita pakai persamaan terkapel. Kebetulan waktu saya S2 di TB saya kerja nonlinear Schrödinger yang terkapel. Bukan cuma terkapel 2 tapi terkapel sampai ke vektor, ke n. Jadi itu lebih sulit lagi. Kalau persamaan yang Schrödinger biasanya di alam itu sangat sensitif. Nah, kenapa kita kerja nonlinear optik itu karena itu cahaya pasti lebih cepat dari apapun. Dari temperatur, dari bunyi, dari apapun itu, kemudian nonlinear itu dipakai buat sensor deteksi, seperti orang baru berpikir sudah kedeteksi gitu. Jadi itu jadi background teori itu sangat penting untuk menjelaskan. Kemudian kita harus bisa implementasi. Nah ini contoh pekerjaan kita. Saya pernah bicara di fisikanya di kumpulan fisika teori Indonesia sebelum Pak Handoko itu jadi dipilih dari ketua LIPI menjadi ketua BRIN itu. Waktu itu saya bilang Pak Prof Handoko, wah ini Pak Handoko sudah harus dipromosi ini. Ketika lebih tinggi ternyata pemerintah mengubah LIPI jadi BRIN itu, dan dia jadi kepalanya itu. Jadi kata-kata kita ini mengandung power, mengandung roh Allah itu. Kalau kita hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah itu, Allah akan menuntun kita. Dan kata-kata kita itu mengandung power. Nah, jadi ini ketika ini sampel ini dibuat oleh PhD student di kimia. Dia membuat sampel, kemudian dia kirim ke saya punya lab femtosecond yang canggih di Physics NUS. Lalu saya teliti sifat-sifat. Ini yang kalau dimodifikasi satu link dengan satu polimer, bagaimana kalau 10-12 cabang, kemudian kalau makromolekular mengelilingi dia, bagaimana hasilnya gitu kan. Dan ini dia punya UVV, kemudian dia punya photoluminescence. Jadi itu optik itu berubah sedikit saja kita bisa ukur. Itu sensitivitasnya tinggi. Dan alat ukur ini kebanyakan dari Jepang ini, punyanya Shimatsu. Jadi Jepang itu saya 4 tahun stay ketika saya di Tohoku, saya belajar kerja orang Jepang. Orang Jepang itu kerja sangat teliti. Dicek lagi, dicek lagi, dicek lagi. 1 juta kali dicek berbagai produksi. Nah itu kelebihan orang Jepang di situ, jadi mereka bisa cipta alat-alat spektroskopi yang very excellent. Nah, beberapa contoh sebelum kita masuk ke metode yang akan kita gunakan untuk meneliti daripada physics beyond the nano world. Itu contoh-contoh aplikasi. Biasanya motivasi kita itu kita mau meneliti itu tujuan apa sih kita mau meneliti sih? Ngapain sih kita belajar sulit-sulit gitu kan? Kan mesti ada motivasinya. Kalau saya belajar yang nggak ada guna kan untuk apa saya kerja keras gitu? Nggak ada guna gitu. Nah kebetulan kita di fisika ini semuanya itu dasar hukumnya kekal. Jadi tidak ada yang tidak berguna. Semuanya yang kekal itu selama-lamanya ada di situ. Jadi kita belajar apapun di fisika pasti berguna selama-lamanya. Yaitu kelebihan kita orang fisika. Nah ini contoh berbagai contoh daripada aplikasi nanoteknologi. Anda lihat misalnya metal microcycle function karbon diaplikasikan. Jadi satu material apa saja di material nano bisa aplikasi saja. Kemudian ini contoh dari dia punya sintesis secara mekanik. Kemudian kalau dia punya nanotransistor dan sebagainya, dioda dan seterusnya. Kemudian kalau dia punya core cell gitu kan, misalnya core-nya itu metalik, nanopartikel, selnya itu semiconducting atau di dalamnya semiconducting, di luarnya metalik gitu kan. Core cell material, kemudian
Jadi ini material-material seperti ini semua ini kebanyakan saya sudah teliti, terutama dia punya sifat-sifat optik, optik linear optik dan non linear optik. Non linear optik itu kita bicara soal bagaimana dia itu sangat sensitif terhadap intensity. Kalau linear itu ubah intensitas juga dia nggak ada respons, dia gitu aja. Tapi non linear itu Anda intensitas berubah sedikit dia sudah kedeteksi, dia udah berubah gitu. Itu kelebihan non linear gitu. Jadi ada aksi ada reaksi, gitu kan. Intensitas berubah sedikit sudah dia udah respons gitu. Anda gerak sedikit, berubah intensitas sedikit sudah kedeteksi, jadikan sensor, jadikan segala macam. Device yang ultra fast, 10 pangkat minus 12, minus 15 second, 10 second ultra fast response. Bisa dipakai buat sistem telekomunikasi. Halo, sudah lewat serat optik kecepatan cahaya, sudah sampai di Amerika kemana-mana. Okay? Nah ini contoh beberapa mungkin teman-teman mahasiswa kalau nano itu seperti apa. Jadi misalnya 1 nano, 2 nano, contoh ini saya ambil atom gold. Saya 100 atom gold membentuk 1 nano, 200 jadi 2 nano, 300 sampai. Itu warnanya bisa berbeda. Gold yang kita pakai warnanya emas kuning. Tapi kalau dia dalam bentuk nano warnanya sudah ada pink, merah, seterusnya. Dan juga tergantung bentuk. Ada bentuk nanorod, dia sedikit panjang, gemuk gitu kan. Bukan seperti wire. Kalau wire itu panjang kurus. Kalau rod itu panjang gemuk itu rod. Karena dia punya aspect ratio gitu kan. Lebar dibagi panjang. Atau panjang dibagi lebar. Kemudian nano cell gitu kan dari gold. Jadi itu warna ukuran. Nah itu. Jadi pengetahuan ini kita bisa lihat bunga-bunga. Contoh, bunga-bunga ada bunga kembang kuning, ada yang warna merah dan sebagainya. Bunga ros juga ada warna ros putih, merah, kuning. Ini sebenarnya sebelum kita meneliti lebih jauh tentang genetika atau dia punya genomnya segala macam itu orang fisika sudah tahu. Ini berhubungan dengan ukuran genetika nih. Orang nano udah tahu. Coba tolong teliti, diukur, dicek gitu. Dia punya pasti. Kenapa sampai warnanya berbeda-beda? Nah ini salah satu aplikasi di nano medicine. Kita injek nanomedicine ke dalam tubuh bisa menyelesaikan banyak penyakit, membunuh tumor, kanker, dan juga beberapa penyakit yang lain. Kemudian beberapa tipe ini bisa juga tipe hybrid. Kita gabung, kita coating nanopartikel di dalam dengan organik di luar, gitu kan, supaya dia stabil, dia tidak agregasi, gitu. Kemudian jadi ada banyak hal untuk kedokteran, untuk kesehatan, untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan seterusnya. Kemudian otak. Nah, kita sistem nano itu kita bisa pakai untuk society 5.0. Di Jepang itu sudah terapkan 5.0. Misalnya saya dulu di komputer, saya punya kamera seperti ini, saya sakit, saya kontak dokter via, saya sakit, saya rasa saya badan saya gatal-gatal, tanda merah dan sebagainya. Dokter, oh iya itu gejala itu obat dikirim ke rumah. Nah, itu komunikasi bisa lewat distance. Dan biar kalau anda nanti belajar di sama itu yang menggunakan sebagainya ke satelit rendah. Nah itu salah satu manusia punya yang very good reaction, care, prevention, sama kontribusi untuk kita punya hidup. Apa gunanya kita belajar segala macam tinggi-tinggi, tapi kalau kita sakit, kita hidupnya nggak fit, kita banyak masalah, harus hidup dengan obat tiap hari, ada gitu. Jadi kita
itu nggak ada. Di Serpong saya lihat ada femtosecond di Serpong. Nah ini pas bunganya ini baru satu yang muncul, lambang Allah yang Maha Kuasa itu. Satu Allah dengan 3 pribadi sebagai Bapak Roh. Jadi semua terjadi pas hari ini. Jadi bukan kebetulan. Oke, energi. Bagaimana kita memanajemen baterai cair, kita awalnya fiber dari sampah-sampah jadi semua jadi super fiber. Kemudian dari baterai cair liquid baterai, kemudian kita kerja sampai baterai tipis yang fleksibel, kemudian kita kerja herbal medicine. Nah, akhirnya dari Jerman ada mahasiswa S2 yang datang ke kita kolaborasi, kemudian MOU dengan kita dari Nordhausen University of Applied Sciences. Dia belajar, saya jadi pembimbing 2. Nah, dia bilang bagaimana kalau kita mapping energi. Dia punya supervisor di Jerman tuh ahli mapping energi yang pertama di dunia. Di Asia belum ada pernah orang mapping energi. Kita bikin di Maluku. Oke, siap. 14 hari datang di lab. Kita pergi 27 institusi seluruh Maluku ambil data PLN, Pertamina, segala macam yang berhubungan energi. Kita ambil data. Lalu dia mapping, ini jadi buku. Bukunya itu publish di Springer, Jerman. Lalu kemudian kita juga akhirnya dapat beasiswa RISPRO, kerja dengan Fakultas Teknik, ini Pak Max Sumahera, ini Bu Aceh di MIPA, ini Profesor Teguh Prayito dari orang BPPT yang sekarang kerja di BRIN, dia datang cek, ini kita punya pembangkit listrik tenaga arus. Oke? Bisa menghasilkan 1 kilowatt, kita dapat 300 juta untuk tahun ini. Jadi bukan cuma teori, bukan cuma kerja mapping, komputasi, bukan cuma kerja eksperimen, tetapi integrated teknologi. Nah, sekarang kita sudah masuk ke teknologi. Nah, ini beberapa link daripada Nano World itu, link dengan tambang, link dengan sensor, link dengan mobil. Sekarang mobil semua sudah bisa dikontrol pakai sistem satelit. Saya kemarin datang ke Singapura 3 bulan di US, visiting professor. Saya dari mobilnya sudah dikontrol pakai satelit, tinggal tekan mau kemana, dia pergi jalan sendiri, berhenti di sini, stop. Oke, jadi itu sudah diimplementasi. Elon Musk punya Tesla juga sudah diimplementasi di Amerika. Dan juga sistem untuk deteksi image processing dan lain-lain, kamera. Nah, untuk kita masuk ke kita punya metode dan sebagainya, kita butuh integrated mind. Nah, ini saya kerja dengan profesor matematika terbaik 2% di dunia dari Tokyo Shibaryo Institute of Technology. Dia datang di Ambon, kita undang dia jadi pembicara di kita punya International Conference on Basic Science. Setiap tahun kita bikin, sudah sekarang masuk ke 10 di tahun ini. Sangat konsisten di Unpati International Conference on Basic Science. Nah, saya melihat dia punya presentasi, dia itu teliti tentang sistem. Hanya dengan metode matematika kontrol, dia bisa kontrol sistem robotik, equipment, segala macam-macam. Nah, akhirnya saya bilang, wah, kita bisa kolaborasi. Oke, saya punya cara pikir fisika, kita kolaborasi, Anda punya cara pikir matematik, gitu kan. Akhirnya kita publish paper ini di conference proceeding, karena pada waktu itu conference proceeding mesti publish 4 negara. Dia nggak mau masukkan paper, saya datang sini bukan untuk publish paper saya publish di jurnal yang baik. Akhirnya saya punya ide, oke lah, supaya nama dia masuk, ada Jepang jadi 4 negara tempat, akhirnya saya tulis paper ini. Nah, ini cara pikir dari yang paling level rendah, level komprehensif atau understand, application, apply, sampai analyze dan sintesis atau bagian penemu, creation dan evaluation. High order thinking atau critical thinking atau expert thinking. Nah, itu semua sistem elektronik itu apapun, mekanik apapun itu pasti ada input, kemudian sistem proses, ada kontrol di situ, baru output yang benar. Kalau prosesnya kurang benar, kemudian kontrol lagi, sampai akhirnya outputnya yang the best. Nah, itu cara pikir ini dipakai di mana-mana. Nah, yang menarik, ketika saya beruntung dulu waktu di US, setiap bulan, terus kadang beberapa bulan sekali itu ada pemenang Nobel yang datang kasih kuliah tamu di kita punya Faculty of Science. Jadi saya bisa mendengar beberapa ilmuwan yang kunjungi saya itu, Profesor Leggett, Anthony Leggett, kemudian Harry Kroto, baru datang kasih kuliah 2003, pada saat itu Profesor Kuat juga ada. Dekan kalian ada di situ, kita datang konferensi yang sama 2003 itu ada Harry Kroto sama ini Hans von Pleasing kasih kuliah tamu di situ. Kemudian ada Robert Osorov yang penemu liquid helium cair. Kemudian, ini yang menarik, Ahmed Sewail. Ahmed Sewail ini orang Mesir yang di Amerika, dia femtosecond chemistry.
Kemudian dia kerja mirip dengan saya, punya pekerjaan. Dan waktu itu saya kasih pertanyaan ke beliau gitu. Anda punya sampel holder seperti apa? Mungkin pertanyaan sederhana, sampel holder seperti apa? Pertanyaan sederhana, tapi intinya ada di situ. Karena untuk meneliti material pakai femtosecond, Anda punya material misalnya partikel atau bahkan ini dia punya sel. Mesti sampelnya itu vakum, harus aman sebagainya, dan laser mesti difokus ke situ, kemudian dideteksi secara very accurate. Makanya dia dapat Nobel, Ahmed Sewali ini. Nah, waktu saya kasih pertanyaan itu sih dia kaget, dia wah very good questions. Bagi orang lain mungkin itu pertanyaan sederhana, tapi itu intinya dari situ. Kalau sampel hotelnya nggak benar itu nggak bisa teliti itu. Dan beruntung kemarin saya baru mempersiapkan, saya punya apa ada materi itu mereka mau bikin internasional ini, itu ada 2 pemenang Nobel yang diundang sih, salah satu yang ahli nanoteknologi tentang nanoteknologi Profesor Baui. Jadi ini saya akan jadi pembicara dan jadi anggap saja hari ini pemanasan. Nanti bulan Juli saya akan ke India diundang di international conference, saya pergi kasih pencerahan buat orang India. Sekarang kita masuk ke metode riset dan teknik. Nah, saya pikir dalam waktu yang lama, kenapa harus cahaya optik? Apa enggak optik Tuhan ini seperti? Akhirnya saya menemukan waktu saya di Surya University tahun 2013-14. Waktu itu saya sempat minta berhenti dari Unpati, saya ingin pergi. Nggak diizin, saya pergi aja. Akhirnya saya keluyuran di Jakarta 6 bulan nggak ada kerja. Akhirnya saya lamar, saya masuk di Surya. Saya kerja dari lab nggak ada apa-apa. Saya pakai pikiran yang sederhana, alat-alat dari supermarket. Akhirnya saya beli kaca pembesar. Ini saya pertama menemukan optik Tuhan. Jadi bagaimana cahaya dari Tuhan, kemudian cahaya itu difokus kembali ke Tuhan. Kalau kita cahaya laser difokuskan ke depan. Kalau yang dari alat cahaya kemudian fokus ke alat, itu dia di bawah ini. Jadi fokusnya itu fokus kembali ke sumber cahaya dari matahari. Jadi saya punya buku eksperimen. Saya bikin metode eksperimen, kerja eksperimen buat anak-anak Papua di sana. Nah ini alat-alat canggih ini kalau MIT tahun 2019 setelah habis kuliah tamu saya ke MIT, saya lihat MIT, wah ini kampus paling keren. Saya sudah pergi dari UC Berkeley, Stanford, Harvard, tapi ketika saya masuk ke MIT, wow, MIT ini kampus dari gabungan antara seni, filosofi sama teknologi. Jadi very beautiful, amazing. Makanya mereka sekarang nomor 1 di bidang fisika di dunia. Jadi alat-alat yang dipakai itu ya standarnya segini. Saya waktu di Jepang itu 4 tahun saya kerja di clean room, bekas room reaktor nuklir yang sudah dibersihkan, dan kita mengalami gempa di situ pas nuklir juga pecah di Fukushima. Kita 70 kilo di sana dari Fukushima, dan kita beruntung pemerintah Indonesia yang begitu baik jemput kita 3 hari kemudian dengan bis dari Tokyo bawa pulang kita ke Indonesia. Kemudian 1 bulan lagi kita dibalikin ke Jepang lagi untuk balik kerja lagi, itu semua biaya Indonesia. Jadi terima kasih pemerintah Indonesia. Waktu itu Pak Muhammad Lutfi yang jadi kedubes, Menteri Perdagangan. Nah ini yang kita punya. Yang kita punya di Ambon, kita punya mobile karena kita pulau-pulau kecil, ada 1.344 pulau-pulau kecil. Jadi kita harus punya dalam tas. Jadi saya punya lab dalam tas, saya ambil tas saya. Kebetulan di lab ini jadi semua lengkap. Nah ini saya punya lab mobile ini semua dalam tas ini. Ini pertama saya ke waktu tahun 2019 diundang di Unhas, Seminar Nasional Fisika. Saya bongkar semua isinya apa-apa aja. Nah kita dari tas, dari naik speed pulau, dan naik ferry, naik kapal. Nah ini sangat membantu. Itu lokal setiap ada merah atau di mahasiswa. Nah ini teknik yang saya gunakan menyelidiki tipe nanochip. Kalau Anda bilang, Pak, bagaimana kondisinya atomic chip? Bisa juga. Atomic chip juga bisa diselidiki karena bisa ditaruh, dia sangat transparan, bisa di coating di silikon itu transparan sama infrared.
pakai sinar laser infrared yang panjang gelombang lebih dari 7 bisa tebus, bisa telidiki dengan berbagai laser yang lain. Ini sederhana ditemukan oleh Sheikh Bahaya tahun 90 dan cara ini nih telah dipakai untuk teliti banyak material. Ini materi-material yang kita kerja penemuan C60 yang kita modifikasi, ada satu polimer di sini ada 10 sampai 12, sini ada mikromolekul dan kita menyelidiki sifat non optik, kemudian optical limiting. Optical limiting itu biasa dipakai buat coating atau melindungi mata kita dari sinar laser yang intensitas tinggi, atau kalau kita terbang cepat dengan kecepatan tinggi di angkasa, pilot-pilot American Air Force itu di coating semua pakai material optical limiting. Nah, ini materi yang saya dapat dari mereka. Mereka sudah bikin polimer seperti ini yang bikin ahli kimia dari Massachusetts, Profesor Long Chiang. Saya akhirnya ketemu dia 8 tahun kemudian. Jadi awalnya itu sampelnya dikirim lewat FedEx karena nanopartikel kan kecil, di situ dalam surat aja lewat FedEx masuk sampai ke kita teliti, hasil kita kirim ke mereka, kita publish sama-sama. Nah, itu sudah dipakai untuk coating pilot kacamata Air Force Amerika itu. Jadi intensitas tinggi ini bisa block itu, bisa kasih scattering, jadi aman. Kita nggak silau atau apa. Nah, ini saya ketemu mereka ini di Massachusetts General Hospital, sama ini Profesor Long Chiang, sebelahnya Profesor Tian Dong Hai. Kemudian dia punya 2 postdoc dari Inggris sama China, satu Profesor Long Chiang bawa dia mahasiswa PhD satu. Setelah itu mereka ajak saya makan sore di situ di restoran Korea di Jalan Cambridge itu, di Jalan Cambridge di Boston itu, di situ ada Harvard, MIT, Massachusetts. Massachusetts itu universitas yang terbesar di seluruh Boston itu. Dia punya 5 kampus ya. Lebih besar daripada Harvard sama MIT. Nah, ini bagaimana mengukur elektron itu bergerak atau berpindah dari state satu ke state yang lain itu berapa cepat, kita pakai pump probe teknik. Nah, ini saya punya setup di US ini pakai femtosecond laser, spektrofisik buat Amerika, kemudian optiknya kita buat, kemudian sistem ini beberapa alat, dia punya login amplifier itu pesan dari Stanford, teknologi di Stanford. Nah, ini kita bisa ukur. Jadi pump itu untuk pump sampel, lalu probe itu untuk deteksi daripada responsnya itu. Nah, ini contoh partikel ini C60 yang di decorated sama polimer ini. Dia seperti ini. Itu sekitar picosecond. Picosecond itu cepat karena kalau nanosecond untuk optical emitting biasa itu nanosecond. Itu biasa di daerah sini. Dia meluruh dari triple state ke ground state di memancarkan fluorescensi. Tapi ini picosecond berarti ini partikel bergerak dari polimer ke sini ke dalam C60 gitu. Itu sekitar picosecond. Jadi dari waktu pengukuran itu kita sekarang ini yang menarik, bertahun-tahun ketika saya dari Singapura saya ditawarin job jadi research assistant professor di Tohoku. Waktu itu saya sedang postdoc di Singapura, belum selesai 2 tahun kontrak. Tahun kedua saya ditawarin, tiba-tiba Profesor Kaino email saya, Pak Prof Elim, ada waktu nggak? Gimana kalau kerja dengan kita? Kita punya proyek 4 triliun yen, super hybrid material, 4 tahun setengah. Profesor Kaino, tahun saya datang ke ITB, ada International Symposium on Modern Optics and its Application. Saya datang sebagai contributing speaker. Nah, di situ profesor Jepang ada beberapa, salah satu Profesor Kaino, dia mungkin melihat kita punya potensi. Jadi kita jangan menghindari diri dari pertemuan-pertemuan, meeting-meeting kayak begini. Dari sini kan kita, profesor bisa mengenal kita dan sebagainya, kita bisa diundang. Oke? Nah, itu saya juga dari situ, bukan saya daftar kerja di, saya diundang, mau nggak? Kemudian saya karena kontraknya masih di Singapura, postdoc belum selesai, saya ngomong ke supervisor saya, Profesor Jiwi. Postdoc juga bukan saya melamar, dia tawarin saya. Karena ketika saya kerja di situ seorang diri, saya publish sekitar 35 paper, kisah itu salah satu dari 6 tahun, itu amazing. Jadi dia juga tahu balas budi, ketika dia jadi profesor, dia promosi di pembantu dekan, dia dapat anggaran untuk sewa postdoc, dia tawarin saya, kamu nggak postdoc sama saya? Gaji 4.000 Sing dolar, saya naikin 4.300 untuk kamu. Jadi lebih tinggi $300 per bulan. Nah, itu salah satu kebaikan orang Cina, mereka punya budaya balas budi atau tidak pernah lupa jasa orang baik. Nah, jadi ini semua ini blessing, diberkati. Bukan kita pergi mengemis job di mereka, bukan kita daftar, mereka tawarin kita.
karena kita punya kualitas. Nah, kemudian setelah itu saya ngomong ke beliau, bagaimana di Jepang? Profesor, oke pergi aja. Di sini gampang, resign 1 bulan selesai. Setelah 1 bulan resign, oke, saya langsung pergi ke Jepang. Nah, mulai Jepang itu beautiful gitu kan. Ibu Fikri tadi sudah pernah di Tohoku kan ada 4 musim tiap bulan, tiap 3 bulan itu bisa musim macam-macam. Di Singapura nggak seperti itu. Jadi kalau mau liburan atau kuliah di Jepang aja enak. So, bisa salju dan sebagainya, musim semio, pohon berwarna-warni. Jadi hidupnya menyenangkan di Jepang. Ini salah satu setup yang saya kerja di Jepang. Jadi sambil saya kerja super habis material, saya pikir, wah ini saya bisa, karena kita punya uang, kita punya 4 triliun yen. Salah satu proyek 5 besar di seluruh Jepang, kita salah satu. Kita beli apa, beli. Toh, ini saya beli kamera CCD ini kita bisa PMT, detektor yang kecil, pokoknya kita apa yang kita mau beli silakan, yang penting kamu kerja ada berikut. Jadi saya semua saya bikin, tapi ini saya bikin semua di mikroskop. Mikroskop punya lens objektif, jadi kita bisa lihat yang kecil. Jadi saya bisa amati pakai fokus di situ. Nah ini kita bisa fokus. Jadi kita bisa teliti single dot. Nah, single dot. Nah ini kebetulan sampelnya udah kita beli aja silver nanopartikel, kita coba silver. Karena silver itu kan dia punya. Saya banyak teliti sebelum saya ke Jepang tentang metalik nano gold, metalik nano rod, metalnya sangat sensitif dia punya. Kalau di scan itu gampang dapat signalnya itu. Oke, jadi itu alasan kenapa saya pakai silver untuk uji alat ini. Nah, saya ingin melihat karena waktu scan biasa kita hanya mengukur hasilnya. Di setiap pada saat kita ukur itu apa sih yang terjadi, interaksi laser sama sampel di posisi itu bentuknya seperti apa. Nah, jadi munculnya ini C-scan imaging technique. Oke, Anda bayangkan C-scan ini sudah publish. Orang yang menggunakan C-scan untuk mengukur seluruh macam material yang ada non objek itu sudah lebih dari, saya cek itu tadi pagi itu lebih dari 1 juta paper. Nah, kita punya ini C-scan imaging technique ini, kita mengukur sambil melihat interaksinya seperti apa. Nah, ini salah satu output di posisi pada saat di posisi center sinnya 0 seperti ini, makin jauh 50 mikron, 100 mikron, 500 mikron gitu. Nah di sini pertama kali saya melihat, wah ini ternyata ada interferensi. Jadi ketika laser interaksi itu ada interferensi gitu, makin jauh itu makin interferensinya itu makin melebar itu. Nah ini belum pernah dipublish. Kalau saya publish baru setupnya. Kemarin saya usul profesor, saya publish ini 10 tahun baru saya publish. Jadi itu kadang-kadang kita nggak bisa jelasin, butuh waktu lama buat jelasin. Jadi Anda nggak perlu buru-buru publish. Intinya itu apa yang Anda punya ide, Anda simpan sampai publish, baru Anda, itu namanya cerdik dan tulus. Okay? Jadi Anda menemukan orang belum tahu, jelasin baru Anda publish. Nanti udah publish, itu salah satu sifat cerdik dan tulus. Nah, tentang interferensi yang terjadi di reaksi material itu juga belum pernah diamati. Ini saya belum publish tentang interferensinya. Nah, ini 3 level model, jadi di metalik itu kan nggak ada band gap, jadi apa state-nya itu saling berhimpit-himpit gitu kan. Nah, ketika elektron move dari satu state ke state yang lain, itu dibikin persamaan 3 level model, lalu hasilnya absorpsi seperti itu, kita nanti tinggal fit kita punya data. Nah, ini lebih jelas lagi. Nah, ini Anda lihat, ini kan kenapa? Ini partikelnya di situ, kemudian ini kelihatan pola interferensi mulai jelas nih. Oke, sama seperti cincin Newton itu, cincin apa namanya Michelson itu kan ada gelap terang itu jadi interferensi 2 gelombang. Kalau amplitudenya sama jadi terang, amplitudenya berlawanan saling menghilangkan jadi gelap terang dan seterusnya. Nah ini ternyata kita bisa amati di interaksi ketika kita mengukur non-linear response di suatu nanochip. Nah kemarin saya menjelaskan ke murid-murid saya di lab ini gimana cara jelasin ke murid-murid yang sederhana ini. Ground state seperti apa, excited state seperti apa, dan seterusnya itu. Saya
Ini meja ini saya bikin dari sampah-sampah, saya bikin jadi meja. Jadi saya naik di atas juga gak apa-apa. Kalau rusak kita perbaiki, gak apa-apa. Yang penting murid-murid paham pengetahuan fisikanya itu. Dulu saya belajar dari Pak Prof Muslim, Pak Arif, ilmuwan yang hebat di UGM, Pak Anggroita dan sebagainya. Saya bingung ini artinya apa gitu. Hanya rumus-rumus gitu kan. Sekarang baru saya paham gitu. Ternyata seperti ini. Jadi ketika kita di ground state, kita bergerak dengan fungsi gelombang. Kemudian kalau kita punya tenaga cukup, kita menyerap foton atau cahaya dari luar, kita mulai lebih kuat, kita loncat ke state yang lebih tinggi, kita bergerak di situ dengan fungsi gelombang yang baru, kemudian kita punya energi yang lain lagi, kita ke atas lebih tinggi, state yang kedua dan seterusnya gitu. Nah ini membantu murid-murid kita memahami fisika dengan baik. Nah ini sekarang fiber ini kenapa penting? Karena seluruh tubuh manusia ini susunnya ini dari fiber. Fiber dengan sel bakterinya itu 95%. Jadi kalau luka sedikit itu cepat sembuh. Kenapa Allah membuat manusia pakai sel bakterinya lebih banyak, 95%. Sama seperti energi gelap dalam semesta 95,1%. Energi terang sel manusia cuma 5%. Sama seperti energi terang yang ada dalam semesta cuma sekitar 4,9 atau 5%. Supaya kalau luka cepat sembuh. kalau kalau energi manusia banyak, luka lama sembuh. Bisa bertahun-tahun. Itu kepintaran Allah. Nah, itu sistemnya fiber. Ini saya jelasin kenapa fiber. Jadi kita sekarang masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, dari partikel yang skala monomer, oligomer, ligan, kemudian ke fiber, itu fiber itu dia lebih stabil. Ini dipublish salah satu editor di American Chemical Society, punya American Chemical Society, jurnal-jurnal itu semua kelas A. Ada yang tidak berbayar, ada yang open access. Nah ini salah satu di NUS, suruh saya punya teman. Kita pertama publish yang 3 micron. Bagaimana kalau karbon itu kita grow pakai plasma enhanced chemical vapor deposition. Dia tegak lurus, kita tadi pakai laser. Saya amati, wah ini responsnya ultra fast. Kita publish di Applied Physics Letter. Kemudian saya bilang, saya punya ide, gimana kalau Anda bisa grow-nya 7 nano, 12 nano, toh 4 nano. Jadi saya mesti melihat ini pengaruh lengthnya itu ada nggak. Ternyata setelah saya selidiki dengan panjang gelombang laser, kita punya topaz, bisa ganti wavelengthnya, bisa wavelength yang berbeda, kita teliti. Nah saya baru 8 tahun baru saya publish ini ketika saya sudah di Abah. Saya pikir lama gimana menjelaskan ini. Akhirnya suatu saat kita ketemu penjelasannya. Penjelasannya itu sederhana. Suatu saat tahun 2015 hari Earth Day, hari bumi, bulan April, kita pergi ke Pulau Pombo, pulau kecil, ada penghuni cuma hewan-hewan tinggal situ sekitar berapa kilometer dari Pulau Ambon. Kita bersihkan sampah-sampah plastik di situ sampai satu gunung. Nah ini menurut saya Thomas, dia menemukan ikan ini. Ini satu-satunya ikan di bumi yang dia punya tulangnya 3 dimensi. Namanya ikan porobibi. Atau di bahasa cowfish. Nah, saya ketika melihat tulang ini, wah ajaib. Ini strukturnya ini struktur heksagonal sama seperti karbon nanotube. Bagaimana Allah bisa bikin hidup, dia bisa berkembang sendiri, bisa hidup sendiri, dan juga 3 dimensi, sama seperti karbon nanotube gitu. Wah langsung saya dapat ide yang bertahun-tahun saya pikir, akhirnya dijelasin pakai Allah punya cara pikir. Akhirnya saya tulis paper ini, dan paper ini ketika Pak diterima itu reviewnya kaget. Dia bilang, wah sudah sekitar 10 tahun, banyak habis tentang karbon nanotube, semuanya saya pikir sudah habis, sudah dijelasin semua. Ternyata masih ada new knowledge. Ini new knowledge, hal yang baru. Ini tahun 2016 saya publish. Jadi itu salah satu keberuntungan juga, kita sabar, mau penjelasan baru kita publish. Jadi ide kita milik kita. Kalau selama kita belum publish, sebaiknya jangan cerita ke orang. Nanti orang ketemu, orang teliti, dia publish, wah itu kita ngomong juga nggak ada guna lah. Dia kerja, meskipun ide dari kita. Lebih baik kita punya ide, kita publish itu baru kita bicara. Jadi saya biasa suruh murid-murid saya di sini, kita teliti publish dulu baru kita bicara. Ini salah satu pengetahuan. Oke, sekarang kita masuk ke yang hidup. Yang hidup itu selalu lebih menarik fisikanya. Dan kebetulan ketika saya pulang di Ambon, kita nggak punya alat-alat yang miliar yang seperti saya punya di Jepang, di Singapura, tapi kita punya alat yang luar biasa yang bisa membuat hidup. Ikan tadi yang hidup, kemudian ini pohon-pohon banyak nih. Nah, saya mulai
herbal medicine. Paling gampang kita ke herbal medicine. Oke, kita mulai teliti herbal medicine. Fisikanya gimana? Nah, saya mulai bangun herbal medicine kita ini dari tahun 2017 ini di belakang lab kita ini kosong, hanya rumput yang bisa hidup di situ. Ini kita mulai tanam nih pohon-pohon. Ini bangunan kosong, sudah tinggal rubuh saja. Nah, saya mulai tanam, mulai dari ini. Tadi daun insulin atau bunganya seperti bunga matahari, itu namanya kembang bulan. Di sini bilang kembang. Ini murid saya Nur. Nur itu bahasa Arab artinya cahaya. Nah, mulai kerja dengan murid-murid yang awal di Taman Herbal ini. Ini dari kampung Ido, dia bawa galoba. Nah, galoba ini ternyata buah satu-satunya di bumi yang antioksidannya tertinggi di seluruh buah-buahan. Dan dia itu berbuah itu persis di atas tanah. Bukan di cabang, bukan di batang, tapi dia keluar dari dalam tanah, pak, buahnya muncul. Ini unik dari yang ada di kita di Maluku. Dan dari buah galoba ini saya pergi jadi pembicara ke 4 universitas terbaik keliling dunia, pergi sampai di MIT, di Harvard, di Berkeley, sama di Stanford. Jadi yang kita punya ini Allah yang punya, bukan manusia yang punya. Pengetahuan Allah ada, belajar dari dia punya. Ini yang satu-satunya berbeda kita temukan di Seram. Waktu itu kita pergi melayani masyarakat di sana, dan saya tinggal di salah satu rumah sederhana Bapak Pendeta di situ. Mereka nggak mau tinggal di situ, mereka tinggal di Bapak Raja yang punya rumah lebih bagus. Ternyata Bapak situ tanya saya, kamu teliti apa di Unpad? Saya bilang galoba. Oh, saya punya galoba ada di dusun sana. Saya pas lihat gini, pas ada 12 pohon, rumput-rumput penuh. Saya bongkar, saya bikin bersih. Wah, ini galoba jenis baru. Waktu itu saya belum pernah lihat ini bunganya seperti apa. Sudah berbuah semua 12 pohon. Akhirnya saya pulang teliti, langsung saya publish. Nah, ini akhirnya nama galoba Elim alias Syahid. Itu dia punya sejarahnya. Nah, ini salah satu dari daun insulin itu dengan Nur kecil sambil jadi guru, sudah punya keluarga, anak. Nah, ini di sini ternyata dari daun-daun ini yang paling sederhana daun ini. Kita pakai HPLC, pakai GCMS, kita teliti ternyata cuma ada 2 molekul di daun ini. Yang hubungan untuk menyembuhkan Profesor Jose ahli berkapasitas Malaysia, jadi makan daun, wih pahit kali. Ya, lebih pahit daripada daun pepaya. Makanya dia juga ada di ada 2 molekul. Interaksi daripada 2 molekul 100 atom ke atas sampai 1000. Kalau lebih sedikit dari 100 atom itu sudah masuk ke beyond nanoword. Nah, ini salah satu molekul pada herbal medicine, dia masuk di molekular system. 2 molekul ini nggak lebih dari 100 atom. Nah, ini hasil HPLC-nya cuma ada 2 apa. Jadi kita kolaborasi dengan profesor kimia yang punya alat yang canggih di sebelah lab kita. Dia punya alat GCMS, HPLC, segala macam yang canggih-canggih. Kita punya otak yang canggih. Karena kita punya tenaga yang efektif. Ternyata itu hanya ada 24%. Jadi dari semua molekul-molekul yang berinteraksi di dalam herbal ini, hanya 24% yang berkontribusi menyembuhkan penyakit. Kita hitung secara fisika. Dan ketika saya hitung di galoba ini contoh, ini galoba jantung, ini galoba halia, ini galoba Elim Malaysia. Jadi kita pakai pengetahuan fisika untuk memahami ini. Kita ukur molekul-molekulnya apa, pakai alat-alat spektroskopi yang dibuat oleh orang fisika, yang dipakai di lab-lab kimia itu orang fisika yang bikin semua. HPLC, GCMS, mass spectrometer, dan sebagainya. Jadi orang fisika ini luar biasa. Kalau Anda masuk fisika ini, Anda beruntung. Saya sering bilang murid saya, kalian itu beruntung. Anda bisa masuk belajar daripada ilmu-ilmu yang kekal, dari sumbernya Allah yang kekal. Nah, ini ternyata semua itu 24%. Jadi kenapa makanya kita makan obat herbal itu nggak ada efek samping, karena cuma 24%. Berbeda sama obat daripada farmasi itu 100%. One medicine, one target. Make a lot of money. Ketika saya pergi jadi pembicara di Las Vegas pertama 2018 di antara para pakar-pakar nanomedicine dari farmasi, kedokteran, saya satunya orang fisika. Nah, saya jelasin ke mereka dari segi mereka buka mata, orang buta melihat. Nah, saya jelasin ke mereka, kalian farmasi, one medicine, one target. Kalian make money. Satu obat, satu paracetamol itu Anda bisa untuk bikin Panadol, bikin obat Boldrex, segala macam-macam.
Oke. Jadi itu make money. Kalau herbal medicine murah saja, beli di pasar, beli, makan, sembuh, selesai. Nggak ada efek samping. Kalau farmasi nggak sakit kepala minum obat, bisa organ tubuh yang lain rusak, ginjal atau liver atau apa. Itu perbedaan daripada herbal medicine dan farmasi. Nah ini salah satu kita super hybrid. Nah super hybrid, saya pergi kerja super hybrid material di Tohoku. Kita sudah publish beberapa super hybrid material dari NUS. Ini salah satu kita kerja. Nah, ketika kita sukses di Kabupaten Oke, sorry, tadi tiba-tiba putus, mohon maaf. Monggo Bapak dilanjutkan. Apakah presentasi saya bisa dilihat? Saya klik ini dulu ya, Iya, karena waktunya mungkin bisa. tinggal Iya, 13 Prof. menit ya. Oke. Mungkin bisa di-share screen lagi, Prof, presentasinya. Iya, ini lagi cek dia punya Zoom ini. Zoom-nya share screen. Multiple participant. Lagi diusahakan untuk share Oke, Prof. screen-nya, Bu. Ya. Oke. Semoga muncul. Iya, sudah. Sudah muncul? Sampun, sudah terlihat, Prof. Oke, ini salah satu fantastic research di bidang super hybrid. Sebelum saya pergi ke Tohoku, kita sudah pahami satu, bagaimana kalau kita attach dengan nanopartikel, contoh zinc oxide. Zinc oxide ini salah satu partikel solar cell yang the best. Salah satu penemuan yang membuat di ITB ketika saya studi dia menemukan zinc oxide ke sistem gerigi itu jadi BMW yang seri 5 zaman dulu tahun 9. Jadi di Jepang itu untungnya kalau di NUS hasil penemuan kita itu jadi milik NUS. Kalau yang biasa di Jepang nggak, kita dihargai. Oke, jadi akhirnya kita bisa teliti interaksi interplay antara nanopartikel dan nanotube. Oke, kita pakai pump teliti responsnya itu dalam femtosecond, berapa femtosecond. Kemudian ini kemudian didekorasi sama 4 atom quantum dot daripada gold quantum dot ada 4. Kita publish di JACS. JACS ini salah satu jurnal terbaik di bidang kimia di seluruh dunia. Lalu di Jepang akhirnya saya bisa publish di PCCP, Physical Chemistry Chemical Physics, jurnal salah satu terbaik dari Royal Society of Chemistry. Kalau di Amerika itu Journal of American Chemical Society and the best, banyak jurnal yang kelas A. Kalau di Inggris itu Royal Society of Chemistry. Itu salah satu jurnal ini. Mungkin ada waktu terbatas. Ini dia punya fisiknya seperti ini. Jadi pertama itu kita publish dulu apa yang kita ukur, kita amati. Kenapa sampai dia seperti yang kedua saya publish waktu saya di Jepang 2008. Saya publish fisikanya dengan saya punya supervisor. Gitu. Nah ini fisikanya itu jadi ternyata ada Auger process. Auger process itu ketika partikel itu loncat ke state yang lebih tinggi, sebagian meluru ke ground state, sebagian lagi naik ke atas ke state yang lebih tinggi, itu Auger process. Dan
proses ini yang membuat elektronnya bisa transfer sama quantum dot gold, dia pindah ke gold gitu. Nah, ini yang membuat responsnya itu juga termasuk cepat. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada sampel yang dikirim dari Polandia ke kita. Suatu saat ada salah satu profesor di namanya ini Bekseski. Pak Elim, bisa kita kirim sampel, kita kolaborasi. Oke, silakan kirim. Dia kirim pakai pos juga. Amplop masukin. Nah, ini di sampel itu kuantum karbon, di dalamnya itu ada magnetic material, korsel itu. Ini kita akhirnya publish di Chemical Physics Letter. Oke, bagaimana mensimpan energi baterai? Nah, akhirnya kita kerja baterai karena saya punya kolaborator Profesor Reddy, dia ahli baterai, juga baterai kita kerja teorinya dulu. Untuk menjelaskan teorinya, jadi ini kalau berhubungan energi, kilo energinya sekian, itu proporsional. Jadi kalau kita rancang, kita punya alat, nah itu secara teori kita sudah hitung, sudah publish di Science Nature, di jurnal kita internasional pertama di Unpad. Jadi kita memberi yang terbaik di rumah kita sendiri, bukan kita kasih ke orang, kemudian kita bayar lagi ke orang itu. Kita punya yang terbaik kasih ke rumah bapak kita sendiri di Unpad, di jurnal kita sendiri, gitu. Kontribusi yang terbaik buat rumah kita sendiri. Banyak kita di Indonesia saya perhatikan suka publish di jurnal-jurnal di luar, kasih uang keluar, kemudian ke orang situ sudah bikin setengah mati, bayar mereka lagi. Nah, ini akhirnya wujud zat. Kita harus memahami wujud zat untuk memahami dark matter sama dark energy itu dari wujud zat. Bagaimana dari solid, liquid, gas, kemudian plasma, kemudian Bose-Einstein condensate, kemudian dark matter, dan seterusnya. Oke, akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Nah, kesimpulan saya bikin simpel aja. Jadi partikel-partikel yang akan kita kerja beyond daripada nanoworld itu yang jelas kurang dari 100 atau kumpulan kurang dari 100. Jadi contoh air yang kita minum, sehari-hari itu terdiri dari 20 atom H2O. Okay? Itu saya hitung sekitar 3,48 nano diameternya. Itu sudah nano, kita sudah minum air nano tiap hari, makanya bisa mengalir sampai ke otak. Di otak banyak air. Kemudian bumi dicipta juga Allah pakai air, kemudian Allah menghancurkan bumi pakai air juga. Dalam Nabi Nuh itu bumi dihancurin pakai air. Jadi kalau gempa bumi cuma bisa merusak daerah kecil, tapi kalau air bisa merusak seluruh bumi. Kalau api juga merusak hutan-hutan, tapi tidak bisa merusak seluruh bumi. Gitu. Jadi air itu pengalaman sejarah manusia itu Allah menghancurkan bumi pakai air zaman Nabi Nuh, kurang lebih 5.000 tahun yang silam. Jadi itu semua kita hidup ini sebenarnya Allah itu dia ahli nano. Dia membuat bumi dari nano air, kemudian dia juga menghancurkan bumi pakai air. Kemudian interaksi yang tadi saya bicara. Kalau tanpa interaksi pasti nggak ada improvement. Kalau saya tidak diundang di UGM di sini, kita nggak ada interaksi, mungkin nggak bisa improvement. Dengan nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari UGM, kita bisa improve. Dan kebetulan karena saya punya background fisika teori S1, S2, jadi saya bisa kerja teori juga di samping eksperimen. Dan kebanyakan orang-orang teori itu banyak tidak paham eksperimen. Contoh saya kerja di Yohanes Surya, ada Hendra Kue, Heri Kue, ada banyak ilmuwan fisika teori yang lulusan Amerika di situ, tapi mereka tidak tahu eksperimen. Contoh saya kerja fisika eksperimen, metode fisika eksperimen, dia nggak tahu eksperimen. Saya bikin dari alat-alat dari supermarket bisa. Baru mereka sadar, oh ya ternyata kita nggak pernah ambil eksperimen, kita nggak kebayang. Nah, saya beruntung S1, S2 teori, kemudian S3 saya ambil eksperimen, saya paham, oh teori-teori ini ternyata semua ada di eksperimen.
Saya bisa kerja sambil melihat dengan kacamata teori itu. Itu kelebihan orang teori, dan itu mungkin merupakan keunggulan dari kami di Indonesia. Kami biasa banyak belajar teori, tapi eksperimennya nggak ada karena keterbatasan alat-alat. Ketika kami datang di alat-alat yang canggih, kita majunya pesat sekali. Makanya orang Indonesia banyak yang sukses di luar negeri karena background teori yang kuat, kemudian menggunakan alat-alat yang canggih jadi cepat berkembang. Nah, ini dari interaksi dua molekul, 4 molekul sampai ke ini, itu ada improve. Nah, itu multitasking system yang ada di, kita bisa lihat yang terjadi di alam semesta. Dan misteri daripada space time itu kita bisa jelasin hanya dengan herbal medicine. Space time itu sebenarnya dua hal yang tidak terpisahkan, gitu kan? Jadi space nggak sendiri, time nggak sendiri, itu satu sistem. Satu sistem space time yang ada di alam semesta. Ketika massa datang, space time-nya melengkung, gravitasinya keluar, gitu. Jadi gravitasi itu keluar ketika ada massa jadi dalam alam semesta, gitu, dia melengkung dan menghasilkan gravitasi kemana-mana. Oke, jadi itu slide terakhir, dan thank you for your attention. Terima kasih, saya kembali Baik. ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi materi yang sangat mungkin kalau dari saya juga tidak mendalam bidang nanomaterial. Dari teman-teman mungkin banyak belajar hal baru begitu ya kan. Jadi ya kita bisa berkembang itu tidak harus langsung alat yang advance. Kita bisa mulai dari alat-alat sederhana begitu. Jadi kayak interaksi. Jadi semua yang terjadi itu berawal dari interaksi, di mana kalau interaksi itu kita kaji lebih dalam, maka itu berasal dari materi partikel yang nano begitu. Nah, jadi kalau dari apa yang saya baca sendiri, karena saya saat ini itu bidang penelitiannya di fotoakustik, jadi nanomaterial ini ternyata juga sangat banyak aplikasinya di bidang fotoakustik imaging. Salah satu yang sempat saya baca itu dia dapat menjadi suatu agen kontras yang dapat meningkatkan kualitas citra atau meningkatkan penetration deep dari suatu alat imaging begitu. Nah, kalau itu adakah dari selanjutnya kita mungkin bisa ada sesi tanya jawab singkat ya. Adakah dari teman-teman partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan atau yang ingin ada diskusi, dipersilakan untuk langsung open mic atau raise hand boleh. Tapi bagaimana? Atau mungkin karena kita keterbatasan waktu juga, jadi teman-teman bisa langsung menghubungi Prof. Henry sendiri jika memang ada yang didiskusikan. Dan saya ada satu pertanyaan, Prof. Terakhir sebelum kita menutup sesi diskusi ini. Dari tadi tuh kami semua sudah mendengar terkait banyak sekali dampak positif dari nanomaterial dan aplikatifnya itu. Tapi saya mau bertanya, apakah ada dampak negatif atau dari pengaplikasian nanomaterial, dan bagaimana cara mengatasinya, atau adakah hal-hal yang harus kita hindari ketika kita harus menggunakan nanomaterial begitu, Prof? Pertanyaan yang sangat baik, Ibu Fikri. Pada waktu kita di NUS, kita kerja dengan beberapa ilmuwan dari chemistry department. Mereka selalu menghindari penggunaan nanopartikel yang toksik. Oke, karena berbahaya buat tubuh. Kita kerja nggak kerasa nanti paru-paru sudah rusak. Ketika saya di Jepang juga, kami setiap 6 bulan itu dicek seluruh tubuh kesehatan. Apakah kita punya darah mengandung bahan-bahan organik yang berbahaya atau lain-lain gitu kan. Dan itu salah satu yang baik di Jepang, jadi kita bisa tahu kita sehat apa enggak, kita kontaminasi atau enggak. Nah, waktu di Singapura, salah satu materi nano yang toksik itu CDSE, cadmium selenide. Itu nano, dia berwarna-warni. 1 nano, 2 nano, 3 nano, seterusnya. Nah, untuk menghindari daripada masalah toksik quantum dot cadmium selenide, kita pakai CDS, cadmium sulfate. Itu tidak toksik. Nah, makanya kita ada paper publish tentang quantum dot daripada cadmium sulfate itu. Itu salah satu untuk menghindari toksik. Kalau kita mau bekerja dengan toksik, kita harus punya fasilitas yang memadai. Yang bisa, kalau keracunan ada dokternya, atau dia sistem labnya itu bisa. Kayak saya lihat kemarin, saya
lagi menguji S3 di UGM, saya dibawa Profesor Yusil ke lab terpadunya UGM, itu canggih sekali, mungkin lab yang paling canggih di Indonesia. Itu ada lab yang bisa menumbuhkan virus bio level 3. Nah, itu bisa mengatasi toksik. Jadi kalau ada, dia bisa zat yang berbahaya selama kita kerja in vivo dan sebagainya. Jadi kalau fasilitasnya sudah memadai, kita bisa kerja yang toksik atau yang berbahaya, nuklir sekalipun, yang punya mengandung nuklir. Contoh baterai yang nuklir dari isotop itu bisa tahan bisa berapa puluh tahun, kemudian itu baru bisa dicas lagi atau diganti dengan bahan isotop yang baru. Kalau baterai yang sekarang kan pakai material yang tidak mengandung radioaktif, jadi harus punya sistem charge seperti yang murah. Di kita banyak nikel, banyak copper, banyak besi. Di sini kita banyak tambang-tambang besi di Maluku sini. Jadi mungkin itu komentar saya tentang berhadapan dengan toksik itu. Berarti sebenarnya toksik itu hanya dalam batasan ya, kalau kita punya kemampuan kalau alat-alat atau sarana dan prasarana kita mendukung, kita bisa explore ke arah sana ya Prof ya. Iya. Ya mungkin itulah masih banyak yang perlu kita kembangkan di riset kita di Indonesia ini gitu, dan pemerataan fasilitas lab juga belum memadai baik di Jawa maupun di luar Jawa. Saya pun pribadi S1-nya juga bukan di Jawa begitu. Jadi pas datang ke UGM, ternyata UGM ini perbandingan labnya itu sudah ternyata sangat jauh gitu gapnya di untuk univ-univ di Jawa dan di luar Jawa. Iya. Mungkin Saya senang di UGM itu karena ya Pak. sistem belajar orang Jawa. Oh iya, Saya senang di UGM itu sistem belajar orang Jawa. Orang Jawa itu belajarnya itu keren. betul Paham Pak. dulu lah baru lulus, gitu kan? Paham dulu baru lulus, gitu. Beda sama di waktu saya di ITB sistem orang Sunda. Orang Sunda itu pinginnya cepat sukses gitu. Jadi saya belajar orang Jawa dan orang Sunda. Kemudian ketika saya ke Singapura, saya bisa lebih bijaksana lagi dari orang Chinese yang ada di sana. Jadi itu memang belajar itu penting. Betul Pak. Jadi kita belajar bukan cuma pelajaran, tapi kita mempelajari juga terkait dengan etika kerja dan segalanya ya Pak ya. Iya. Betul. Mungkin terima kasih sekali Bapak atas Prof atas sharingnya pada kesempatan kali ini. Untuk teman-teman yang ingin berdiskusi lebih lanjut, mungkin bisa mengontak Prof ya via email. Pasti kita bisa nemu emailnya Prof di Google Scholar atau paper-papernya Prof. Mohon maaf atas kekurangan daripada saya ketika membawakan ketika memandu seminar Rebon hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih banyak terkhusus pada narasumber kita hari ini, Prof. Henry Isaac Elim. Terima kasih banyak Prof. Dan Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang mengikuti hingga akhir, dan jangan lupa untuk mengisi link absensi ya teman-teman mahasiswa sekalian. Oke. Kalau begitu dipersilahkan untuk live meeting mungkin jika sudah tidak ada yang Oke. perlu disampaikan. Ya. Terima kasih Bu Oke. Fitri. Salam buat Pak Mitra. Iya, baik Prof. Mitra ya. Ya, baik Prof. Iya. Mari Prof. Oke, saya mohon keluar ya. Terima Oke. kasih. Baik Prof. Ya. Terima kasih baik Prof. Ya.